ajaran Kristus di agama kami itu sangat hampir kalau manusia serupa lah, kembar. Jadi wajar kami mengikuti ajaran itu, tidak ada perbedaan sedikit pun. Yang mana yang Anda maksud yang tidak ada perbedaan? Di Alkitab kami perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu kan kitabnya Yahudi. Kenapa dipakai? Kan agama kalian beda. Kalian bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Jadi begini Bang. Adapun Al-Quran, kitab Yahudi, apapun itu yang sama dengan ajaran agama kami walaupun Al-Quran juga kalau sama kayak ajaran agama kami akan tetap pakai Bang, karena suatu hal yang mengajar tentang agama tidak ada larangan Bang untuk mengikuti. Ya, bukan begitu artinya. Ketika kalian mengambil barang orang, itu kan mencuri namanya. Masa itu Anda anggap baik? Mengambil kitab orang kan itu pencurian. Torah itu kan hanya untuk Bani Yakub. Jadi gini Bang, kalau masalah pencurian mungkin sudah dari zamannya itu Bang, sudah dari ada undang-undang atau di Indonesia ini yang namanya mencuri pasti sudah ditiadakan Bang. Maksudnya ditiadakan gimana? Tapi kenapa sampai? Karena kalau menurut saya, pribadi saya melihat hanya agama Abang aja yang sering menyudutkan agama kami. Tapi kami diam saja Bang, kami terima karena kami memang maksudnya kami diajarkan dalam agama kami, kasihlah musuhmu, kami biarkan saja karena kami hidup di dalam Kristus itu susah Bang. Ya, jujur Bang. Kalian yang di dalam Kristus itu banyak cobaan. Kalian ini pelaku. Kenapa jadi merasa korban? Yang korban itu kami. Kalian mengambil istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Kami yang sabar. Saatnya kami ngomong. Kalian lah tuh mengambil istilah-istilah di PL ambil kitabnya Yahudi, di PB ngambil ajaran Islam. Agama kalian tidak punya jati diri. Dari Alkitab diambil, kata Allah diambil, kata Wahyu diambil, kata Roh Kudus diambil, Nabi, Rasul diambil. Kalian yang mengambil. Kalian yang mengambil ajaran kami pula yang disalahin. Bukan gitu Bang, bukan nyalahin Bang, nggak ada yang nyalahin. Maksud saya, kami itu memang Bang, kalau logika saya ya Bang. Iya, gimana? Ini hanya sharing saja kan. Kalau menurut saya, memang Allah itu Allah seperti Tuhannya Abang kan. Abang bilang Allah kan? Iya. Kalau menurut saya pribadi dengan agama saya, kalau saya pribadi, menurut saya itu Allah itu dengan Allah sama, karena tetapi ada satu Bang, tetap satu. Kalau ini menurut saya pribadi Bang, kami manusia tidak akan bisa langsung ketemu kepada Allah atau Allah. Makanya kami melalui Yesus Kristus Bang, anak yang tunggal. Karena melewati Yesus Kristus kita dapat sampai ke Maha Pencipta Bang. Jadi bagaimana Bang Juma? Ya, karena kami manusia itu Bang, kan begini Bang, manusia itu kan penuh dosa, penuh dengan kemunafikan apa segala macam. Jadi kalau dengan jiwa yang kotor mau langsung ketemu ke pencipta tidak sinkron Bang, kalau menurut saya. Jadi melewati perantara Yesus Kristus turun menebus dosa manusia dan bisa sampai kepada Sang Pencipta. Kalau itu kalau saya ya Bang ya.
Tidak tahu Bang Juma bagaimana, karena masing-masing agama kan punya ajaran masing-masing. Jadi kalau menurut saya Bang, lebih baik kita urus iman masing-masing Bang. Karena kalau mau berharap semuanya umat manusia ke satu kepercayaan itu kayaknya mustahil Bang. Kecuali mungkin akhir zaman yang akan datang. Iya, ajarkan itu di agama Anda, Bung. Sampaikan ke tokoh-tokoh agama Anda supaya tidak ke Islam-Islaman. Jangan bermimpi Indonesia akan mayoritas Kristen. Sehingga Jadi kristenisasi itu jangan lagi dilakukan. Kembalikanlah marwah Jadi, kekristenan itu maksud saya dari gini, Bang. asalnya. Maksud saya gini Bang, saya hargai sama Abang. Jadi Abang tolonglah hargai sedikit perbedaan di dunia ini lah. Justru agama Anda yang tidak menghargai perbedaan. Dari segi mananya Bang? Kalian ke Islam-Islaman. Harusnya Dari kan sudut kalian ke mananya, Bang? Kristen-Kristenan. Nama kitab Anda udah ku bilang tadi, udah ku jelaskan pun tadi, Bung. Tapi nggak nyampe-nyampe. Udahlah. Habis waktu. Nggak ada poin. Cuman modal kuat ngomong. Nggak ada ilmu, nggak ada poin. Halo, selamat malam. Apa ya gelap Bang Juma. Di belakang Iya. sih biasa lagi Nggak apa-apa, nganuin Bang. ayam. Nggak apa-apa. Berapian. Senang ayam. Siap. Bagus itu. Iya, Pelihara ciptaan ayam. Tuhan. Ini Iya. jadi khotbah juga saya lihat ayam ini buat jadi khotbah. Ya cerita pendek dulu. Awalnya satu beranak cucu, anaknya beranak, pas kita lihat bertelur ngeram, mulai gede anak ibunya kasar saya lihat biar dia mandiri. Maksudnya ada kasar dipatok biar dia bisa mandiri. Jadi khotbah. Iya. Makanya senang melihara ciptaan Tuhan. Jadi gimana ini? Sesuai judul. Agama Iya. salah kitab. Merujuk ke Siap. Kristen. Kelihatannya itu karena hanya Kristen yang menggunakan kitab agama lain. Hindu menggunakan kitabnya sendiri, Buddha juga begitu, Islam juga begitu, Yahudi juga begitu. Hanya Kristen yang salah kitab. Karena kitabnya agama lain yang sampai hari ini tetap Judaism, yang kemudian di mana Kristen menggunakan kitab Yahudi, di mana Yahudi sendiri tidak Kristen dan Kristen bukanlah Yahudi. Begitu, Bang. Iya. Tapi yang mau saya bilang kan ya memang perjanjian lama itu sebelum kedatangan Yesus. Tapi di sana tentang nubuatan. Makanya kan diutamakan di sana hukum Taurat dibagi sama janji Allah ke bangsa Israel sama tentang nubuatan Mesias. Begitu. Jadi kita memang adanya Kristen setelah PB perjanjian baru gitu loh, tapi saling menyangkut. Cuma maksudnya agama salah kitab di mana? Maksudnya karena kita memakai perjanjian lama sama perjanjian baru, tak gimana? Biar paham. Iya, karena menggunakan kitabnya Yahudi, Bang. Terjemahannya tapi. Perjanjian lamanya kan? Ya itu kan kitabnya Yahudi. Kok Iya, bisa ada di maksudnya Kristen? Di perjanjian lamanya. Jadi maksudnya supaya judul ini enggak, misalkan judul ini dibuat karena memakai perjanjian lama gitu. Kalau Iya. perjanjian baru kan tentu Kristus, Yesus, Kristen itu kan pengikut Yesus. Iya, maksud saya Yahudi punya kitab di mana kitab mereka itu hanya untuk kaumnya mereka. Nah, tiba-tiba saja ada kaum di luar mereka menggunakan terjemahan kitab mereka. Itulah Kristen, Bang. Karena kitab Yahudi itu kan hanya untuk Yahudi.
Sedangkan Kristen ini bukan Yahudi. Mengambil kitabnya Yahudi meski dalam bentuk terjemahan, itu sudah menandakan Kristen ini tidak punya jati diri. Kristen ini bukan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Kenapa? Karena Kristen tak ada kemudian sumber yang bisa dipercayai untuk menggunakan kitabnya Yahudi ini sebagai alat keagamaan. Kan gitu. Tidak ada validasi, tidak ada pengesahan dari otoritas Yahudi untuk memberikan terjemahan kitab mereka agar digunakan untuk mendirikan sebuah agama bernama Kristen. Kan Kristen sibuk sendiri, Bang, dengan mengambil terjemahan kitabnya orang. Kan sibuk sendiri dia. Ya intinya kira-kira maksudnya kan karena dicantumkan dua bagian masuk perjanjian lama ke perjanjian baru. Kira-kira begitu tujuan ini kan. Jadi ibaratnya arti kalau salah kitab ini kayak seakan-akan mencuri kan gitu maksudnya kan ini. Mengambil. Bukan mencuri, salah kitab. Salah kitab karena kitabnya Yahudi itu ya untuk menjadi Yahudi. Kitabnya Yahudi itu untuk mengajarkan mereka bersunat, mengajarkan mereka jangan makan babi, mengajarkan mereka mengkuduskan hari Sabat. Kitabnya Yahudi mengajarkan mereka untuk satu Tuhan saja. Nah, kitab yang ajarannya untuk Yahudi kenapa nongol terjemahannya di agama Kristen? Berarti agama Kristen ini salah kitab. Karena kitabnya Yahudi itu mengajarkan orang-orang menjadi Yahudi yang taat. Tidak makan babi. Kristen makan babi. Salah kitab orang Kristen ini. Harusnya Kristen itu perjanjian baru saja. Bukan ke sana. Fokusnya kan bukan ke sana. Kalau kita mengambil intisari perjanjian lama itu, ya tentu bukan ke sana. Yang dibagi kitab itu mulai dari hukum Taurat, janji Tuhan tentang keselamatan bangsa Israel, keselamatan datang dari bangsa Israel, dan itu memang bukan mengada-ada karena memang dari sana semua para nabi sama kedatangan Mesias sama ya itu nubuatan-nubuatan para nabi itu kan fokusnya perjanjian lama digenapilah di perjanjian baru. Ya tentu Kristen baru ada setelah Masehi di perjanjian baru kedatangan Yesus. Jadi dia menyambung Bang Juma kan nggak ada yang yang menyambung, Bang. Nggak ada. Itu dipakai terjemahannya saja. Coba kalau Anda membaca terjemahan tersebut, ini udah terjemahan ya. Kalau Anda membaca terjemahan tersebut, itu tidak ada sedikit pun menyelaraskan ajaran para nabi berujung kepada agama Kristen. Nggak ada. Bukan agamanya. Jadi di perjanjian lama itu ya tentu kan saya bilang tadi diawali dari hukum Taurat, janji keselamatan Allah ke bangsa Israel. Memang banyak tentang di sana kan keselamatan datang dari bangsa Israel, Yahudi, sama penggenapan nubuatan para nabi. Nah, sampai kedatangan Mesias lah. Dan kira-kira begitu kan. Jadi, ya memang itu harus, kalau kita sebagai Kristen, pengikut Yesus, ya tentu itu biar sinkron harus ditempelkan. Kalau enggak nanti tiba-tiba, ya kayak dongeng nantinya. Kalau itu enggak dibaca dari perjanjian lama. Iya. Kalau tiba-tiba nongol Yesus. Yesus maksudnya sebagai anak Allah gitu loh. Karena di sana kan di perjanjian lama kan tentang nubuatan itu kitab para nabi, Musa tentang Taurat, keselamatan dari bangsa Israel. Dan memang bangsa Israel ini harus kita akui ya, Mesias datang juga di sana. Terus mau apa? Ya kita ya harus, dunia namanya manusia itu kan dunia, mencakup dunia. Tentu kita butuh keselamatan. Tentu kan kita apalagi hidup zaman sekarang kan harus mempelajari kitab itu. Ya memang keselamatan itu datang dari bangsa Israel dan para nabi dari Israel. Makanya saya mau bertanya dulu kepada Juma, walaupun penyebutannya mungkin beda
Allah SWT sama Allah. Sebenarnya apa yang tertulis di perjanjian lama itu, apakah itu juga Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang disembah saudara kita Muslim, saudara Juma lah saya bilang mewakili ya. Apakah sama? Yang disembah oleh para nabi, pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-He, kami menyebutnya Allah. Hakikatnya sama. Gelar yang diajarkan setiap nabi itu berbeda. Gitu. Jadi kami satu hakikat, beda penyebutan. Kristen beda nama, beda hakikat. Gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang sama. Beda gelar dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab, tetapi satu hakikat. Nah, sedangkan di Kristen dengan Yahudi, Tuhan yang disembah Bani Israel dengan Kristen sudah beda nama, beda hakikat juga. Gitu, Bang. Pertanyaan saya tadi, apakah Allah SWT itu atau Allah yang disembah bangsa Israel, yaitu Allah yang disembah, saya bilang tadi oleh siapa tadi saya bilang, jadi tadi mau ada yang diomong jadi mundur ya, Abraham, Ishak dan Yakub, berarti jawaban Bang Juma sama gitu ya? Sama berarti? Ya, sama. Yang tidak sama itu yang disembah Kristen hari ini. Tetapi Kristen supaya sembahannya itu dianggap sama seperti sembahannya orang Yahudi, Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang, kan gitu. Terus kalau kita turun ke perjanjian baru, ya memang kami juga tetapkan menyembah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus permasalahannya tentang Yesus, apa yang dikritik Bang Juma tentang kekristenan berarti tentang Yesus, tak gimana karena dituhankan. Ya memang dia kan, Tuhan, bukan kami tuhankan. Ya, itulah bedanya. Masa Tuhannya Yahudi Anda katakan Yesus, sedangkan Yesus ketika datang sibuk menyembah Tuhannya Yahudi. Siang malam Yesus itu menyembah Tuhannya Yahudi. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah kepada apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Datang Kristen malah menyembah Yesus. Nah, itulah makanya Kristen ini salah kitab. Karena di dalam kitabnya Yahudi, kitabnya Yahudi tidak ada Tuhannya Yahudi dibunuh oleh manusia. Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan yang maha mematikan dan maha menghidupkan, bukan dihidupkan dan dimatikan. Makanya saya katakan Anda salah kitab. Kalau Tuhan Anda bisa mati dan bisa dihidupkan, jangan pakai kitabnya Yahudi. Karena di kitabnya Yahudi tidak ada konsep itu. Pakai aja perjanjian baru. Jangan mengklaim kitabnya orang. Ketika Anda menggunakan kitabnya Yahudi, malu sendiri. Kenapa? Di dalam kitabnya Yahudi itu tidak ada Tuhan mati, Tuhan hidup. Dihidupkan, gak ada. Kitabnya Yahudi, Tuhan itu maha hidup, maha mematikan. Ulangan 32:39. Itu jelas itu. Begitu, Bang. Jadi salah kitab agama Anda itu. Di kitabnya Yahudi jangan makan babi. Di agama Anda makan babi. Kitabnya Yahudi satu Tuhan, di kitab Anda tiga Tuhan. Kitabnya Yahudi hari Sabat, di agama Anda hari Minggu. Di kitabnya Yahudi wajib sunat, di kitab Anda, di agama Anda tidak wajib sunat, malah dilarang. Jadi apa yang ada di dalam kitabnya Yahudi itu tidak dipraktekkan oleh orang Kristen. Jadi agama Anda salah kitab. Cuman gaya-gayaan doang, aksesoris, supaya dianggap wah dari Judaism. Padahal siapa yang mau dibohongi dengan konsep agama Kristen? Gak ada, kecuali hanya menggunakan doktrin dan dogma. Itu kemenangan Kristen itu di situ, yaitu doktrin dan dogma. Tapi kalau mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya Yahudi dengan kekristenan, itu nggak nyambung, nggak ada sama sekali, sedikit pun tak ada nyambungnya. Salah kitab Kristen ini. Ya kita akui masalah dogma boleh-boleh saja dogma, tapi kan nggak lari dari Alkitab. Gini loh maksud saya gini, di kita memang Tritunggal ya, saya Kristen ya percaya Tritunggal.
Itu kan hanya kebagaimanaan Allah, bukan berarti lari dari Alkitab. Semua juga benda hidup ini, manusia hidup ini ciptaan manusialah dulu. Ya pasti dia ada yang namanya firman, perkataan sama nyawa atau roh gitu loh. Kira-kira begitu doang. Nggak usah saya jelaskan tentang Tritunggal, mungkin udah persoalan yang lama, soalnya nggak bakal bisa dijelaskan secara mendetail, ada diterima, apalagi kita beda iman. Maksud saya bukannya lari dari konteks Alkitab, maksudnya memang itu misalkan dimasukkan ke dogma atau gitu loh Tritunggal tuh, tapi ya memang hal yang ada di Alkitab, ada Roh Kudus, dibilang anak Allah gitu, ya Putra dan Roh Kudus berdoa juga kita memang iya. Ya dibilang Yesus itu juga nabi atau perantara, memang kita sebagai Tritunggal, saya ya sebagai Tritunggal memang dengan perantaraan anakmu yang tunggal gitu, baru kita ke Allah Bapa. Karena memang Yesus juga menyebut tidak ada yang sampai ke Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kan artinya melalui itu perantara. Kita harus jujur kan gitu, sesuai Alkitab kita bicara. Melalui firman-Nya kan gitu, manusia. Berarti firman-Nya kan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 itu tuh. Iya, kalau demikian adanya berarti ya sekali lagi kalian salah kitab. Karena kitabnya Yahudi itu tidak mengajarkan Trinitas, Tritunggal. Salah kitab. Harusnya berdiri sendiri. Iya. Jangan menggunakan kitabnya. Tadi, tapi Alkitabiah juga. Ya misalkan itu dogma gitu kan misalkan dogma Tritunggal gitu loh. Tapi toh juga bukan dari Allah lain, ya memang dari Allah itu sendiri. Dia punya roh, menciptakan, dia berfirmanlah Allah. Kalau di Kejadian tuh kitab Musa itu, jadilah ini, jadi ini, beristirahat di hari ke sekian gitu kan, ada di Alkitab. Kita ringkas aja gitu loh. Pada mulanya Allah menciptakan, terus berfirmanlah Allah, jadilah terang, berfirmanlah Allah, jadilah siang gitu-gitu. Maksud saya, ya itulah itu. Firman menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Jadi memang dogma gitu loh, tapi bukan dari pribadi yang lain, toh juga dari hakikat Allah itu sendiri. Dia Allah yang hidup kan harus punya roh, Bang Juma. Ya nggak tahu kalau di Muslimnya. Kalau cara mengenal Allah, kalian Muslim kayak mana sih? Saya jarang bertanya soalnya, nggak pernah memahami soalnya. Kadang saya juga berteman di sini, saya tinggal di Jawa Barat, rata-rata Muslim. Mereka banyak bertanya, ditanya, ya mungkin kalau Bang Juma boleh dibilang itu nggak kayak Kristen ya, jujur ya nggak usah tersinggung Muslim gitu. Kalau di mayoritasnya sampai kita ngobrol berapa orang gitu, ya rata-rata nggak ngerti apa-apa kalau kita berbicara-bicara ngopi-ngopi gitu loh. Ya memang nggak ada lagi yang tersinggung, udah berteman kayak apa gitu loh. Jadi banyaknya bertanya, jadi nggak ngerti kalau ditanya tentang keselamatan, kayak mana, apa arti ini, itu dikit aja ditanya, nggak ada. Ya memang nggak tahu ya, karena mereka belajarnya di bahasa dulu, bahasa asli kan kalian kan kudu di Arab dulu bahasanya, baru dibaca, nggak boleh langsung ke bahasa Indonesia. Mungkin dari kecil ya, saya jujur ya Bang Juma, kalau melihat keuletan anak-anak Muslim itu sore-sore, apalagi saya di Jawa Barat ini udah pergi ke masjid apa gitu, ya memang kita akui ya, tapi mungkin sebatas menghafal gitu loh. Makanya kalau kita udah berbahasa Indonesia bertanya apa yang arti ini, kayak susah gitu loh. Beda kayak kita Kristen SD juga dari sekolah minggu udah ngerti dia Tuhannya Yesus, Putra dan Roh Kudus, diajarkan langsung karena bahasa Indonesia gitu. Kira-kira begitu Bang Juma. Iya, baik. Jadi Al-Quran itu memang harus bertahan bahasa aslinya. Jadi kalau ada orang yang mau belajar Islam tidak hanya sekedar bertanya seperti itu. Kalau mau belajar Islam itu harus betul-betul belajar Islam. Bukan hanya menguji umat Islam apa artinya, ini enggak begitu. Kenapa? Umat Islam itu memang adalah umat yang cinta kepada kitabnya, sayang kepada kitab sucinya. Makanya mereka mempertahankan bahasa aslinya. Ketika mereka ingin tahu maknanya, tinggal baca terjemahan. Tapi kalau orang Kristen hanya terjemahan, bagaimana dia tahu aslinya? Apakah itu sudah betul? Kan mereka nggak tahu.
hanya mengikuti saja apa yang dituliskan di sana. Tapi kalau umat Islam nggak bisa ditipu dia. Ketika mereka penasaran tentang ayat yang dia hafalkan, mereka tinggal baca terjemah. Oh, ini ternyata. Tapi paling tidak mereka sudah dimenangkan karena mereka memahami dan mengerti Al-Quran kitab mereka. Dengan mereka bisa bahasa aslinya. Berbeda dengan Kristen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan kitabnya Yahudi sudah bahasa Indonesia, tapi tidak juga mengerti, ya itu yang bahaya. Bahasa Indonesia tapi tidak mengerti, itu yang bahaya. Contoh misalnya, ketika Tuhannya Yahudi menerangkan di dalam kitab Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Bahasa Indonesia loh itu. Tapi masih juga mengakui bahwa orang yang dibentuk menjadi daging itu adalah Tuhan. Bahasa Indonesia tapi tidak mengerti, kan lucu. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Anaknya Maria manusia dan anak manusia masih dituhankan, kan lucu. Tidak ada Tuhan yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Anaknya orang masih dianggap Tuhan, kan lucu. Lebih parah itu. Bukan, sudah bahasa Indonesia tidak paham juga. Kan aneh. Jadi gini Bang Juma, kita bukan menuhankan dianggap Tuhan. Memang dia Tuhan. Tadi kan udah saya bilang. Nah, itu kan. Kalau Coba kita kan menelisik mundur ke perjanjian lama, bahasa Indonesia kalau kita mundur ke perjanjian lama, di situ kan garis-garis besarnya perjanjian lama itu, yaitu kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, tentu dia hukum Taurat. Kedua, janji Tuhan tentang keselamatan bangsa Israel. Ketiga, janji Tuhan tentang kedatangan Mesias. Nah, itu nanti di perjanjian baru. Nah, tentu ya memang kita yang mengikut Yesus setelah Masehi perjanjian baru, ya memang nggak bisa, kalau nggak bakal nyambung itu Alkitab itu. Makanya saya bilang gini, justru saya mau bertanya ke agama Islam, kalau kami itu perjanjian lama perjanjian baru, memang itu dirunut kan, tadi kan saya bilang kedatangan Mesias. Pertama dulu hukum Taurat, nah kedua janji Allah tentang keselamatan Israel, sama tentang kedatangan Mesias. Ya, itulah perjanjian lama itu. Nah, sekarang kalau saya lihat saudara kita Muslim juga sebenarnya banyaknya, ya saya bilang bukan bilang nyontek ya, tapi banyaknya dari perjanjian lama juga. Karena tadi Bang Juma juga udah ngomong, Allah yang SWT itu, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu, ya Allah yang disembah oleh Israel juga. Allah yang kita sembah juga sebagai Kristen. Nah, beda. Sembah Kristen itu beda. Enggak, Kristen enggak menyembah Tuhannya Yahudi, Kristen menyembah dewanya Romawi. Itu fakta, itu real. Enggak, kami merujuk ke sana. Makanya kami enggak. Mereka saudara menganggap merujuk ke sana karena ditempel oleh kitabnya orang Yahudi terjemahannya. Tapi sembahan kalian itu bukan Tuhannya Yahudi. Sembahan kalian itu dewanya orang Romawi. Itu Anda harus paham itu. Coba kita runut dulu ya tentang ke Yesus, tentang ke Nabi Bang Juma gitu loh. Sekarang pengakuan Bang Juma ya tentu kita udah sepakat tadi, walaupun hanya penyebutan Allah SWT sama Allah kami sebut atau Bapak gitu loh. Ya tentu kan, ya berarti itu juga yang kalian sembah, itu juga yang kalian percaya sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kami mengikut Yesus, ya ada runutannya, udah dinubuatkan garis-garis besar. Saya bilang tadi, kalau kita lihat intisari perjanjian lama, yaitu tadi tentang kedatangan Mesias juga tergenapi di perjanjian baru. Aduh, parah ini orang. Agama Yahudi itu tidak pernah mengajarkan Tuhan nuzul ke bumi jadi bayi. Itu di mana? Di mana di kitabnya Yahudi menubuatkan tentang kekristenan itu di mana? Di mana dinubuatkan di kitabnya Yahudi bergesernya dari sinagoge ke gereja, dari Sabtu ke Minggu, dari Tuhan yang tidak sama seperti makhluk menjadi makhluk? Di mana? Ini pekerjaan. Begini Bang Juma. Aduh, parah. Kamu mendengar soalnya, kamu mendengar.
Begini, kita harus akui Bang Juma itu banyak menghafal Alkitab. Tapi jangan diputar-putar balikkan, jujur dulu, jujur. Masa saya nggak ada jujur. tentang kedatangan Mesias? Ya, Jadi, masalahnya sekarang, Bang Juma, begini hebat, Bang, Mesias itu bagi Yahudi apa? Ini aja udah error kalian kan? Mesias bagi Yahudi apa? Ah, bingung. Diurapi lah kalau Mesias. Apa yang diurapi? Ah, apa yang diurapi? Kan udah saya bilang, Mesias itu bagi kami yang diurapi. Iya, apa yang diurapi bagi Yahudi? Kan konsep Mesias itu Yahudi punya, bukan Kristen punya. Ayo. Yang diurapi ini apa? Tuhan. Kan makhluk ciptaan yang diurapi. Tetapi di Kristen yang diurapi adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kan sudah error itu. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama salah kitab. Karena kitabnya Yahudi tidak pernah bercerita tentang konsep Kristen. Emang Juma belum tahu bahwa kami mengakui bahwa Yesus itu manusia. Kalau bagi kami Kristen ya, khusus saya dulu. Sekarang Bapak, dulu. Sekarang Tuhannya Yahudi. Kalau kami Kristen Tritunggal, kalau nggak mengakui Yesus itu manusia, sesat. Itu bagi saya Alkitab yang berbicara. Nah, berarti selama ini itu Anda bagi menyembah saya. manusia kan? Jangan salah, makanya di ayat yang apa lain jangan- firman apa lagi? menjadi manusia. Berarti Firman Anda itu antikristus adalah Allah. berarti Anda antikristus, cuman di mulut doang. Kami mengaku Yesus itu manusia loh. Prakteknya tidak, Anda tidak mengaku. Buktinya Anda tuhankan. Berarti cuman mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Tetapi hati, pikiran dan iman Anda, Yesus itu bukan manusia, Yesus itu Tuhan. Buktinya dia Anda tuhankan. Berani nggak Anda mengatakan bahwa Anda penyembah manusia? Enggak kan? Yang enggak berarti Anda cuma di mulut doang mengaku Yesus manusia. Itulah penyesat itu. Mulut doang yang mengaku Yesus manusia, tapi Jadi, kalau saya hatinya nilai itu Bang adalah Juma ini, Tuhan yang turun ke bumi. Enggak. Makanya kalian tuhankan. Jujur dulu. Saya jujur Bang Juma ya, dari pagi saya ya termasuknya menghargai Anda, menonton terus menonton Tumang. Penilaian saya bukan berarti menilai Bang Juma itu nggak paham Alkitab, bukan. Cuma karena nggak berhikmat. Karena saya gini, saya selalu rutin dari bahasa tadi kodok. sore sampai dari pagi juga. Cuma nggak berhikmat. Tapi maksud saya kalau hikmat jujur itu? membaca Tunggu. Alkitab Hikmat itu apa, Pak? Hikmat itu apa? Cuma nggak berhikmat karena Iya, jawaban hikmat saya itu gitu aja nggak berhikmat karena mempelesetkan. Hikmat itu ilmu, Pak. Siapa Ilmu. yang nggak tahu nggak berhikmat? Hikmat itu ilmu. Maksud saya, Apa yang ilmu siapa di yang nggak Kristen? tahu? Ah. Bukan itu lagi yang mau pertanyakan. Kan cuma nggak berhikmat. Maksud saya gini. Ya, hikmat itu mungkin Muslim ilmu. banyak mengakui. Jadi gini, mungkin banyak Muslim yang mengakui, Kristen yang mengakui Bang Juma banyak hafal Alkitab, tapi nggak berhikmat. Sama nggak lucu jujur. ini. Kalau jujur, Lu kok nggak benar jujur? dibaca Coba Alkitab coba itu. buktikan di mana ketidakjujuran saya dalam membahas Bible. Anda yang tidak jujur kok nuduh saya. Coba. Di mana ketidakjujuran saya membahas Bible? Kalau Yesus itu merujuk bahwa dia adalah firman Allah jadi manusia, dia bukan dari Di yang mana? lain tapi sang firman yang menjadi manusia. Tolong Nah, tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Ada? Ada Yesus mengaku begitu. Anda yang tidak berhikmat. Anda yang garambang. Anda yang berhalusinasi. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya, Yohanes. aku adalah firman. Di mana Yesus mengajarkan aku adalah firman? Coba. Ayo. kalau Di mana? Kristen, Saya nggak urus dengan Kristen. Saya kan udah ngatakan Kristen adalah agama salah kitab. Ketika Anda membawa Yesus, di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah firman? Ada. Yaitu Ada. dia nggak berhikmat Juma. Padahal kalau benar baca Alkitab, Anda tunjukkan Jadi, di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah firman. Di mana? kan ini di Yohanes 1 ayat 1 udah jelas. Pada Apakah bilangnya itu adalah Yesus? firman. Apakah itu ucapan Yesus? Anda yang tidak berhikmat, bukan saya. Karena Anda membabi buta.
Ucapan pengarang Anda katakan itu ucapan Yesus. Yesus itu bukan firman, Pak. Menurut Yesus, Yesus itu adalah penyampai dan penerima firman. Cobalah, berhikmatlah sedikit. Aku Itu di tidak ayat lain. berkata-kata. Loh, di mana coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Ada nggak? Ya pokoknya Yohanes 1 ayat 1 bukan begitu Kok bunyinya. pokoknya? Anda yang tidak berhikmat, bukan pokoknya. saya. Itu kan kalau pokoknya bahasa saya memaksakan. Kalau itu kan memang nyata di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya Itu adalah firman. itu Firman. ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Emang kalau tertulis di kitab Yohanes maksudnya memang mereka manusia biasa, bukankah mereka yang dipakai Tuhan berarti Allah? Kita Masih berbicara kalau Yesus. Bosku, saya bilang di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman. Sedangkan Kristen hanya memakai nama Yesus, menjual nama Yesus supaya bisa mengajak orang lain menyembah Yesus. Sedangkan Yesus tidak mengenal Kristen. Anda itu bukan pengikut Yesus, bukan. Kalian itu adalah penyembah Jadi, Yesus. belum pernah juga abang baca waktu sama Filipus juga sama Yesus tunjukkan Bapak itu, begitu melihat aku adalah Bapak itu gitu. Itu ringkas saja ya. Kedua, aku adalah dari atas. Nah, Allahu kata Akbar. Yesus nih. Ntar dulu. Ya. Saya aja kalau nggak terima cuma kalau saya kan udah pernah saya bilang ke siapa Saya aja udah ngerti. saya enak-enakan terus. Saya sudah ngerti Ya itu, semua Pak. bukan cuma aja. Saya sudah barangkali ngerti. lupa. Saya sudah ngerti Ya, kalau itu. gini. Siapa yang melihat aku Nah, sama terus. melihat Bapak. Itu jawabannya Nah, ada iya, di Yohanes makanya. 12 nomor 44, Pak. Jawaban Iya, daripada Kare. pernyataan Nah, itu, saudara dulu, Kristen gantian. supaya berhikmat, baca Yohanes 12 44 sampai 50. Baca supaya berhikmat. Apa maksud Yesus Ya, terhadap ntar, Filipus? Nah, silakan. Iya ntar. Saya udah paham, makanya saya ringkas doang kan, karena saya tahu Bang Juma udah tahu. Kan saya mengikuti, saya bilang dari awal. Nah, makanya saya padu kisinya aja kan. Walaupun saya bilang sekata, Bang Juma udah paham. Makanya saya cuma ringkas. Kedua, Yesus juga berkata, aku dari atas, artinya dari sorga. Engkau dari dunia, dari bawah katanya. Jadi, Loh, siapa yang berani berkata gitu kalau dia bukan Tuhan? Yohanes 17 Maksud saya- nomor 23 kan juga Yesus mengatakan, bahkan ada data yang akurat di mana Yesus mengatakan bahwasanya engkau bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Murid-muridnya juga, bahkan kalau Anda melihat 1 Korintus 15 nomor 48 juga dikatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surgawi. Jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari surgawi, banyak yang datang dari surga, termasuk iblis juga dari surga kok. Kenapa jadinya Anda menuhankan Yesus hanya gara-gara ucapan Yesus seperti itu? Sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, engkau masih berkata di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa. Loh, kan Yesus sudah mengatakan Bapa tidak bisa dilihat. Kenapa kau minta ditunjukkan, Bahlul? Itu maksud Yesus. Ya, Kalau kau ingin lain. melihat Bapa, lihat saya. Barang siapa yang menerima saya, dia sama seperti menerima Bapa. Barang siapa yang menolak saya, sama dia menolak Bapa. Itu maksudnya. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Waktu Petrus membilang waktu itu berbeda pendapat masalah Yesus. Waktu Petrus membilang engkau adalah Tuhan, apa kata Yesus? Kan banyak dirunut aja dulu. Kalau Iya. dia manusia biasa nggak mungkin. Nah, Loh, memang apa dia kata bukan manusia biasa, Pak. Dia itu wakil Tuhan. Dia itu nabi. Dia itu rasul Tuhan. Dia itu adalah duta dari surga, dari langit untuk Bani Israel. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan ajanya. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pekerjaanku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk kerjakan. Itulah dia. Dia seorang nabi. Nah. Anda tidak ngerti Yesus. nabi. Kenapa nggak ngerti? Beda Nabi Rasul sama anu, cuma di Muslim sama kita beda.
Nah, waktu Yesus Nggak membilang ada nabi di benar katamu, Kristen, aku nggak ada adalah rasul di Tuhan, Kristen, nggak ada nabi di Kristen, nggak ada ya itu rasul. itu bahasa doang, itu bahasa beda Oh, ya, bahasa karena makan itulah bahasa. itulah kalian tidak berhikmat karena nabi rasul aja kalian nggak paham. Masalahnya itu di situ. Jadi waktu Yesus membilang benar katamu, aku adalah Tuhan dan Tuhan gitu, apa itu? Kayak mana juga itu sama Itu kan mujizat menghidupkan itu orang kan mati. kurios di situ, bukan teos di Apakah sana. enggak layak dia jadi Tuhan? Apa enggak layak Ya dia Tuhan? tidak layak dong, sebab Yesus mengatakan Jadi- itu. Nah, ini nggak bisa mendengarkan soalnya. Anda tidak mau mendengar, Anda tidak mau berhikmat. Coba Anda baca Yohanes 10 nomor 36. Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat Elohim? Disebabkan karena aku yang ditujukan untuk menyampaikan firman mengaku sebagai Elohim. Sedangkan engkau tahu bahwa di dalam Taurat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Aku mengaku Elohim, aku mengaku Allah. Aku mengaku sebagai anak Allah. Kenapa? Karena aku sebagai penyampai firman. Musa disebut Elohim karena dia sebagai penyampai firman. Siapapun dia yang ditugaskan untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Makanya di dalam Mazmur 82 nomor 6, seluruh orang yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah Tuhan kepada manusia, dia disebut sebagai anak Elohim. Siapapun itu. Begitu saudara. Jadi Anda salah dalam menilai Yesus. Sudah salah kitab, salah penilaian juga terhadap Yesus. Silakan. Jadi begini ya, saya menarik sedikit, mungkin ini yang terakhir bertanya ke Juma untuk ini, gampang nanti naik kalau pas ada waktu ya. Pertanyaan saya yang tadi pertama gini, apakah Allah yang disembah saudara kita Muslim itu Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub walaupun disebutnya Allah SWT? Iya. Nah, sebelumnya aku bertanya ke apologet Muslim, masalah sunat itu dari mana? Ngomongnya Mila Ibrahim, katanya itu Abraham juga. Nah, yang jadi pertanyaan, ya kalau memang banyaknya dari perjanjian lama, kitab Yahudi, kitab Israel banyak yang masuk ke Islam juga. Yang tadi katanya Allah itu sama Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tentu kan mereka para orang Yahudi. Nah, itu juga yang disembah. Masalah sunat, tentu katanya juga dari Nabi Ibrahim, Abraham katanya waktu itu. Saya naik ke vlog, bukan ke Juma kayaknya. Nah, yang maksud saya tentu Allah itu ehad, itu satu gini-gini semuanya dan panjang semuanya, banyak lagi yang sesuai dengan di kitab Yahudi, yang di Al-Quran gitu, yang dituliskan, yang sering saya tanya, diakui gitu. Terus seandainya kalau kami kan kelanjutannya di perjanjian lama ini, di perjanjian baru kan ada runutannya ke Yesus, Mesias, kedatangan Mesias, dan ada runutannya tentang manusia pertama itu gagal, yaitu Adam gitu loh. Jadi datanglah Yesus gitu loh. Berarti kan kalau kalian kan termasuk boleh dibilang mengakui, berarti kalian kan mengakui para nabi terdahulu. Nah tentu yang sekarang kayak umat Muslim ya Nabi Muhammad kan gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ya sebenarnya kalau toh juga dianggap hanya sebagai nabi, Nabi Muhammad itu, kalau kami kan memang langsung Allah itu sendiri turun mengambil rupa manusia. Berarti kan udah hitungannya sama aja, cukup di perjanjian lama aja, udah lengkap semua berarti Bang Juma. Gimana tanggapan Anda? Ya nggak lengkap dong. Yohanes 16 aja Yesus mengatakan apa? Jangankan perjanjian lama, Yesus aja ngaku masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Saman Yesus loh. Tetapi akan datang seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Makanya di dalam Yohanes 1 nomor 21, imam-imam Harun, orang-orang yang ada di Yerusalem, itu mereka menunggu nabi yang akan datang. Setelah Mesias datang, masih ada nabi yang akan datang. Coba baca kitab Anda tuh. Mereka menunggu nabi yang akan datang. Tahu saya. Nah itu dia makanya.
Tapi merujuk juga ke orang Israel, Bang Juma, di situ. Saya enggak tahu, dong. udah baca. Enggak dong. Tidak ada di dalam kitab Anda bahwa Nabi yang akan datang itu orang Israel. Enggak ada. Coba Anda lihat yang lebih jelas di dalam Kisah Para Rasul 3, 22, 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang Nabi akan datang sama seperti Musa dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan Nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Artinya memang ada Nabi, ada pengajaran yang jauh lebih sempurna daripada apa yang diajarkan Yesus. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 16, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu, yaitu seorang penolong lain, itu tidak akan datang. Dan kalau aku udah pergi, dia akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Dia akan memuliakan aku. Dan dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Itu kata Yesus. Jadi ada seorang penolong lain. Yohanes 14, nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang. Artinya manusia. Jadi, di mana manusia itu ya, ketika oke. datang dia akan memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Begitu. Simak dulu pertanyaan saya. Tadi kan apa yang dibilang Juma itu tentu ada di Alkitab Perjanjian Lama. Maksud saya sebenarnya apakah enggak cukup hanya di Perjanjian Lama? Misalkan juga datang Nabi terakhir, kalian mengakunya Nabi terakhir, walaupun nggak tertulis di Alkitab, di Perjanjian Lama tentang Nabi Muhammad. Masalah tadi yang Bapak bilang, akan datang penolong gitu loh, Nabi gitu loh. Walaupun kata Bang Juma nggak dituliskan dari bangsa mana, tapi tentu itu merujuk ke bangsa Israel. Memang karena dari bangsa Israel semua loh. Karena dari Israel. Sebenarnya kan kadang kan kalian bilang udah dipalsukan, tapi toh juga kalian ya membaca itu merujuk ke Nabi Muhammad. Maksud saya kira-kira begitu. Ada penolong sama tentang Allah itu Esa, gitu-gitu tuh. Tapi toh juga dasarnya sama sunat itu dari perjanjian kitab Yahudi juga. Dari Ibrahim, Abraham, Allah yang disembah. Yang tadi saya bilang, yang disebut Abraham, Ishak dan Yakub. Itu maksud saya Bang Juma, bukan dari ke Yesus. Ajaran Tapi dibilang selalu untuk mensempurnakan, kira-kira begitu. Padahal di pihak lain kayak sempurna gitu loh. Gitu aja. ajaran yang datang kepada Nabi Musa itu hanya untuk kaumnya. Pembedanya antara Kristen dengan Islam dalam hal ini jelas. Kristen, Pak, mengambil kitabnya Yahudi dulu, baru mencocokkan dengan kitab mereka. Gitu. Artinya mereka membuat sebuah kitab yang dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi dalam bahasa Septuaginta. Apa buktinya, Pak? Injil-injil lain ditolak oleh gereja karena tidak sesuai dengan Septuaginta yang mereka ambil. Dari sejak Ptolemy II menerjemahkan Tanak 3 abad sebelum Masehi sampai kepada abad keempat dicocokkan dengan surat-surat atau kitab-kitab atau yang mereka sebut Injil-Injil yang sesuai dengan terjemahan yang mereka sudah revisi, mengalami evolusi sesuai dengan keinginan Romawi Yunani. Itulah yang mereka terima. Terus kitab-kitab lain seperti Filipus, Barnabas, Thomas, Andreas, Maria itu ditolak, disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Nah, sedangkan Islam berbeda. Islam itu seketika itu juga Al-Quran. Nanti mereka umat Islam ini termasuk saya mengetahui tentang ada yang disebut PL, ada yang disebut PB, ada yang disebut Lukas, Matius, Yohanes. Nanti setelah ada perdebatan lintas agama. Jadi Islam berdiri teguh, berdiri kokoh dengan Al-Quran tok. Tidak mesti mengambil terjemahan agama lain. Tidak, Islam berdiri 1400 tahun silam dan tidak pernah terjadi perdebatan sebelum kita melakukan itu di Islam dengan Kristen. Itu nggak ada, kecuali pada zaman Nabi Muhammad. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi berdebat tentang Tuhan, berdebat tentang kenabian beliau sendiri. Itu baru terjadi. Nah, Islam di Indonesia ini, Pak,
sudah kuat dengan Al-Quran. Kenapa nanti saya membahas? Ada di dalam Kisah Para Pewarta 3, ada di dalam Yohanes 14:16, ada di dalam Imamat dan seterusnya. Itu karena kita berdialog. Tetapi tanpa kitab-kitab itu pun Islam sudah kuat dengan Al-Qurannya. Berbeda dengan Kristen, hanyut dimakan zaman tanpa menggunakan kitabnya Yahudi. Selesai Kristen itu, tamat dia. Kalau Islam tidak. Islam tidak pernah nempelkan terjemahan kitabnya Yahudi ke Al-Quran, nggak pernah. Karena tanpa kitab-kitab itu, Islam dengan Qurannya sudah tegak kokoh berdiri, mematikan, memadamkan, membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Tapi kalau Kristen, tanpa terjemahan agama Yahudi, Kristen ini puing-puing yang hanyut di Samudra Pasifik. Nggak ada artinya Kristen itu tanpa kitabnya orang Yahudi. Makanya tema ini saya katakan, Kristen itu adalah agama yang salah kitab. Coba, bagaimana jadinya Kristen ini kalau tanpa kitabnya Yahudi? Menyembah dewa, Pak. Dewanya Romawi, dewanya Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu hanya ada Theos. Tidak ada Elohim, tidak ada Ruach Hakodes, tidak ada Malah Elohim, tidak ada. Yang ada cuma Theos. Berarti Kristen ini menyembah Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh. Jadi jangan Anda samakan. Islam itu agama yang sudah berdiri sendiri, Pak, dengan Qurannya. Nanti kami inilah apologet Islam yang memperkenalkan kepada umat Islam. Ada loh yang disebut Yohanes, ada loh yang disebut kitab Lukas. Umat Islam, apa? Apa itu? Apa itu kata umat Islam? Apa itu? Tapi kalau orang Kristen, harus kenal kitabnya Yahudi dulu, baru bisa masuk gereja. Gitu saudara, beda kita, beda kelas. Saya Bang Juma untuk menjawab kebingungan saya itu, sebenarnya dasarnya seringnya statement saudara kita Muslim by apologet lah, selalu kayak disebut bahwa Alkitab itu dipalsukan, udah nggak asli. Itu betul itu, memang benar. Ya, ntar dulu. Nah, kedua, di lain sisi, lain pihak, baca-baca Alkitab jikala menguntungkan, termasuk kayak yang tadi. Jadi, kayak mana cara Bang Juma menjelaskan saya itu? Alasannya atau gara-gara apa selalu banyak menyebut Alkitab itu dipalsukan, tapi selalu dikutil-kutil, dibaca-baca kalau memang untuk menguntungkan juga, gitu loh. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran tidak butuhkan Bible. Al-Quran sudah berdiri sendiri. Hanya saja ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa mengatakan, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Al-Quran menjelaskan, ada Nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel, lahir tanpa ayah, dari perawan yang suci, diberikan hikmat Injil, lalu mengajarkan akan datangnya seorang nabi bernama ismuhu Ahmad, bernama Ahmad. Selesai kan? Oh, kami tidak kelabakan. Aduh, mana kitabnya mana? Enggak kan? Kami sudah Islam dari 1400 tahun silam, bukan? Nah, kami melihat pola yang ada di dalam Al-Quran ini menceritakan tentang Nabi Isa, dan cerita itu berkesesuaian dengan datangnya Kristen yang membawa sosok yang datang lahir tanpa ayah. Kami bawa kitabnya, kami baca. Ternyata ada di dalam disebutkan bahwa di dalam bahasa Aramaik, Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan akan datang seorang pembawa kebenaran bernama apa? Ruach Hamed. Dalam bahasa Aram, Ruach Hamed. Itu jelas itu. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Anda menggunakan? Tunggu dulu. Bible itu bukan kitabnya Yesus. Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas yang disebut Injil ini, itu bukan kitabnya Yesus, tetapi catatan-catatan peristiwa yang terjadi tentang sosok Nabi yang datang di tengah kaum Bani Israel yang bernama Isaus dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Aram Iso, dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa.
Berarti wartawan ini mencatat nabi kami yang pernah datang di tengah kaumnya Bani Israel. Catatan itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Tetapi sebenar-benarnya pun data yang dituliskan bukan firman Tuhan, karena mereka hanya pewarta, bukan pelaku firman. Hanya menceritakan tentang Nabi Isa yang mengajarkan penginjilan kepada kaumnya Bani Israel dalam bahasa Yunani. Makanya sampai kepada kami ternyata masih ada berita itu. Meskipun kitab itu sudah ditambah dan dikurangi karena bukan firman Tuhan, tetapi apa yang tertuang dalam Al-Quran, engkau akan menemukan namamu dikenal di dalam kitab Taurat dan Injil. Ruah Hamad, ismuhu Ahmad. Sedangkan kitab yang bukan kitabnya Nabi Isa aja masih ada nama Nabi Muhammad. Apatah lagi kalau yang aslinya. Sayangnya aslinya sudah tak ada. Gitu loh. Apakah Yesus mengajar menerima Injil, menerima firman dari Elohim menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Sedangkan kitabnya orang Kristen aslinya bahasa Yunani. Berarti Injil yang diterima Yesus, yang diberitakan dalam Markus 1:14, Yohanes 1 nomor 53, dan juga di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Injil Yesus itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Nah, itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kami nggak butuh itu, Pak. Cuman karena kita berdebat, kami pelajari Bible. Loh, kok ini wartawan ini mencatat tentang apa yang diberitakan Al-Quran loh. Begitu saudaraku. Jadi bukan kami ketika menguntungkan. Oh tidak. Al-Quran saya sudah mengatakan itu. Nabi Isa ini Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa menjelaskan dirinya dalam Al-Quran. Bahwasanya aku adalah hamba Allah, diutus dengan ketetapan-ketetapan hikmat. Lalu saya adalah nabi untuk kaumku Bani Israel. Nah ternyata wartawan mencatat itu. Apa yang salah? Kan gak ada yang salah. Tapi kami tidak beriman kepada catatan wartawan sebagai firman Tuhan, sebagai sabda Yesus. Kami hanya menjadikan referensi di dalam berdialog dengan orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini memiliki misi untuk mengkristenkan Indonesia. Maka kami sebagai pemeluk agama Islam yang juga adalah syiar harus membentengi akidah kami. Kalau Al-Quran yang kami jadikan sebagai tameng untuk melawan kalian, kan kalian gak peduli. Maka Bible lah yang menjadi lawan kalian itu sendiri. Dan ternyata Bible mengatakan bahwasanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, penelitian, kesaksian-kesaksian. Bukan Yesus yang langsung mengajarkan, memberikan validasi terhadap kitab itu. Makanya saya mengatakan Kristen adalah agama yang salah kitab. Begitu saudaraku. Silakan. Iya, itu tadi jangan mundur lagi, masalah judul udah clear. Cuma ya terlalu lah, maksud saya agama terakhir jauh di berapa abad baru ada Muslim gitu ya, Islam gitu mengklaim bahwa kitab yang pertama, yang terdahulu menurut Muslim ya, yang duluan gitu dipalsukan. Ya sungguh luar biasa itu, nggak masuk logika. Tapi di lain pihak dipuja-puja sebagian, termasuk Yesus kalian loh. Muslim itu paling muja-muja Yesus itu, tapi nanti ada kayak separuh itu, gondrong lah, yang disalib lah, apalah, dihina-hina terus, di kepalanya tulisan Yesus terus kepalanya tulisan kayak gini, ada tulisan Yesus judulnya, dibahas-bahas. Kadang ngomongnya paling memuliakan, tapi kadang dihina. Gondrong, Tuhan nggak bercelana apa gitu tadi pagi tuh. Tapi ya, makanya saya heran. Sebenarnya buat kalian seperti apologet papan atas ini nih, ya memang harus mantap lah. Kata saya baru jempol kalau udah penontonnya banyak gitu. Jangan terlalu kasar gitu loh. Terkecuali yang datang kasar juga, hal wajar, itu emosional, wajar. Kalau nggak marah lagi, udah dimarahin duluan ya, itu idiot. Maksud saya gitu. Itu nasihat saya aja Bang Juma, nggak apa-apa kan, saling mengingatkan. Boleh, kalau makasih Bang. Gila. Tadi pagi gila banget, aduh joket-joket, gondrong lah, nggak bercelana, nyanyi lah di roba-roba. Iya Bang, terkait dengan Taurat, jangankan Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangankan Al-Quran menerangkan itu, Bible PL saja menerangkan, Yeremia 8 nomor 8.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau memiliki Taurat Tuhan, sedangkan penulis pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Mazmur 119 nomor 126. Saatnya Tuhan bertindak sebab mereka telah merombak Tauratmu. Itu sudah sangat jelas. Ulangan 34, Musa berkata apa? Konon Musa berkata, sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkuk kalian terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Jadi tidak mungkinlah kemudian kami mau memahami bahwa Torah itu masih murni sampai hari ini, sedangkan kaumnya Nabi Musa itu adalah kaum yang tegar tengkuk. Bagaimana mungkin kami ingin menerima Bible sebagai Injilnya Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa datang aja ditolak. Jangankan kitabnya,